Shalom Jemaat BCS Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersyukur karena sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk boleh datang beribadah kepada Dia. Karena itu saudara-saudaraku, mari sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau arahkan semuanya seutuhnya hanya kepada Dia. Ibadah hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan yang adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, hampir 6 bulan kita ada di masa-masa seperti ini. Masa yang mungkin sulit bagi setiap kita. Masa yang penuh dengan misteri karena kita tidak tahu kapan situasi ini akan betul-betul berakhir. Namun saudara-saudaraku, di tengah-tengah kesulitan dan tantangan hidup kita, saya percaya bahwa sesungguhnya ada banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dan atas semuanya itu, mari kita mau datang bersyukur kepadanya. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kita mau terus datang dan naikkan syukur kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku sekalipun mungkin kita ada dalam lembah kekelaman, tapi kita punya Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Dia yang selalu menemani kita. Dia yang selalu ada bagimu dan bagiku. Mari sama-sama kita mau katakan, tak ada lembah kelam. tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tak tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, yang tak ku lewati tanpa hadirmu. katakan hatiku takkan gentar. Hatiku takkan gentar sebab ku tak tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Dialah Yesus, dialah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. ku bersyukur Inilah setiap ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan.
Karena sungguh Tuhan, kasih setiamu betul-betul nyata dalam hidup kami. Tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah habis-habisnya. Selalu baru tiap hari, tiap pagi dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung. Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian dan syukur kami. Karena itu ya Tuhan, hari ini kami mau betul-betul datang dengan segenap hati kami untuk memuji-Mu. Dengan segenap jiwa kami untuk bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Untuk sama-sama merayakan kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Ini kami Tuhan, kami rindu untuk datang lebih dan lebih dekat lagi kepadamu. Untuk datang dan terus bersorak-sorai bagi kebesaran nama-Mu. Ini setiap kami ya Tuhan anak-anak-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mari umat Tuhan, dengan penuh sukacita kita mau nyanyikan pujian ini. Dengan penuh rasa syukur kita mau tinggikan dan agungkan Dia, Yesus Kristus Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. biarlah semua yang bernafas memuji akan kebesaran nama Tuhan. Biarlah setiap umat Tuhan dimanapun Anda berada, mari puji Dia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia,
biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Kepada Dia yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat kita, mari sama-sama kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kepada Tuhan yang kita percayai, pemazmur pernah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Karena itu saudara-saudara, mari kita mau terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena dekat dengan Dia ada ketenangan, ada penghiburan, ada kekuatan, ada firman yang akan menuntun setiap kita. Sehingga kita akan dimampukan menjalani hari-hari ke depan untuk semakin hari, semakin memuliakan Dia. Mari bawa setiap kita, hidup kita, hati kita. Mari kita mau bawa seutuhnya segala keberadaan kita hanya kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan. Inilah hatiku.
dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu genggamanku. Hanya padamu ku berserah, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu genggamanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu genggamanku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama nundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, biarlah pada hari ini Tuhan kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami boleh sama-sama mengingat kembali kasih setia Tuhan kepada setiap kami anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama mengingat kembali akan setiap penyertaan-penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan berkatilah Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh sungguh-sungguh merupakan firman Tuhan yang hidup, yang bisa berbicara kepada setiap masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama membahas satu buah tema yang saya berikan judul Percaya Tanpa Harus Melihat. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Maleakhi 1, Maleakhi pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya harap kita semua dimanapun kita berada kita boleh sama-sama merenungkan, kita boleh sama-sama juga membaca ya firman Tuhannya ya. Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang-orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Dan matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pepatah yang berbunyi, jangan menilai buku hanya dari tampilan luarnya, hanya dari covernya saja. Saudara, pepatah ini memiliki maksud jangan kita menilai sesuatu atau seseorang ya,
hanya dari tampilan luarnya, hanya dari yang terlihat oleh mata kita. Tapi saudara, saya pikir ini rasanya sulit untuk kita lakukan ya. Karena yang biasanya membuat kita tertarik terlebih dahulu adalah tentu dari covernya ya, dari bagian luarnya, dari bagian yang terlihat dari mata kita. Saya berikan contoh ya. Pernah tidak kita pergi ke supermarket, lalu ketika sampai di supermarket kita harus membeli satu barang. Tapi kita nggak tahu merek mana yang bagus nih. Ketika udah sampai di bagian barang tersebut, kita lihat-lihat, waduh ternyata ini mereknya banyak juga, bingung mau pilih yang mana. Saudara, biasanya kita akan membeli yang apa? Biasanya kalau kita nggak tahu yang mana yang bagus, merek apa yang bagus, kita akan melihat dari tampilan luarnya, dari bungkus, dari packaging luarnya. Yang tentunya kemasannya harus yang menarik, yang eye-catching bagi kita. Contoh kedua, gak cuman barang nih Bapak Ibu Saudara ya. Bisa jadi kita menilai sesuatu dari tampak luar itu kita lakukan terhadap orang lain. Saudara, saya pernah lihat di YouTube ya, ada satu video, ada seorang bapak-bapak yang marah karena dia merasa direndahkan. Dia merasa karyawan dari toko tas branded itu membuat dia tuh marah karena bapak itu dipikir tidak bisa membeli barang itu. Jadi saudara, ketika bapak-bapak ini datang, si karyawan ini tidak melayani bapak ini dengan baik, dengan ramah, mungkin agak sedikit ketus juga ya. Karena kelihatannya dari luar, bapak-bapak ini kelihatannya di mata karyawan itu seperti orang yang tidak mampu membeli salah satu barang dari yang dijual, tas branded itu ya. Saudara, ketika bapak-bapak ini merasa diremehkan, merasa direndahkan ya, ternyata bapak-bapak ini adalah bapak-bapak yang kaya gitu ya, orang yang kaya gitu ya. Nah jadi ketika dia ngelihat karyawan ini kok membedakan ya, kok karyawan ini cuma ngelihat dari tampilan luar, dia sengaja mana tas yang mahal. Jadi dia beli langsung tas yang mahal dari brand tersebut. Nah ketika sudah dibeli, apa yang dilakukan oleh bapak-bapak itu? Dia cari gunting dan dia gunting tas tersebut tepat di depan mata karyawan itu. Mungkin untuk menunjukkan kali kalau saya bisa membeli untuk digunting gitu ya, yang paling mahal lagi yang dibelinya. Saudara, penilaian kita terhadap orang lain juga ya, mungkin terjadi dalam keseharian kita. Ketika kita ngelihat orang, mungkin masih baru orangnya ngelihatnya ke dia. Waduh mukanya jutek amat ya, pasti galak nih orang. Padahal saudara kan belum tentu kayak begitu ya. Bisa jadi mukanya jutek ya memang dari sononya gitu dikasih sama Tuhan jutek gitu mukanya. Padahal bisa jadi aslinya care, aslinya orangnya perhatian sekali. Bahkan kita juga tahu ada yang kelihatannya dari luar baik-baik, orangnya kelihatannya baik ya, sopan, santun. Saudara, padahal belum tentu aslinya demikian. Saudara, tidak cuma kita memberikan penilaian kepada barang atau sesuatu atau kepada orang lain atau bahkan kepada suatu peristiwa yang kita lihat. Saudara, seringkali kita juga menilai Tuhan berdasarkan apa yang terlihat oleh mata kita. Kita menilai Tuhan berdasarkan situasi terkini yang kita lagi lihat sekarang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, masalahnya ketika kita menilai Tuhan dengan cara demikian, hanya dengan apa yang bisa kita lihat, saudara, kita itu bisa dengan mudah, kita bisa dengan gampang menjadi ragu, menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita ngelihat situasinya lagi buruk, wah Tuhan jahat ini. Tapi ketika kita lihat keadaan lagi baik, oh Tuhan baik. Ketika buruk lagi, kita berubah lagi penilaiannya kepada Tuhan. Saudara, hati-hati.
ketika kita menilai Tuhan, ketika kita melihat Tuhan, hanya dari situasi yang bisa kita lihat sekarang. Saudara, saya pikir hal itu juga adalah yang terjadi pada bangsa Israel. Saudara, sebagai bangsa yang sudah puluhan tahun kembali dari masa pembuangan ke tempat perjanjian mereka, saudara, bangsa Israel melihat bahwa keadaan mereka sekarang masih juga belum membaik. Udah puluhan tahun kembali dari masa pembuangan, kembali ke tempat perjanjian, mereka masih juga keadaannya belum membaik. Ketika mereka melihat keadaan sekitar mereka, saudara, bangsa Israel mulai menilai Tuhan dan mulai meragukan janji-janji Tuhan kepada mereka. Saudara, mungkin mereka ingat, katanya Tuhan itu akan membuat Israel menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berjaya. Katanya Tuhan itu pernah janji akan memulihkan kembali kejayaan Israel. Kok sekarang kita masih ada dalam penjajahan Persia? Ya meskipun dikasih banyak kelonggaran, kita boleh pulang nih, kita boleh bangun nih bait Allah, kita boleh kembali lagi ke tanah perjanjian kita, tanah nenek moyang kita. Tapi tetap yang namanya masih dijajah tuh kita tidak merdeka. Kita bukan lagi bangsa yang merdeka seperti yang dahulu. Katanya Tuhan memberikan perlindungan kepada umatnya, tapi lihat, nyatanya yang kita lihat, kita diserang oleh bangsa lain, bahkan di saat kita ini lagi gak siap untuk berperang. Ingat gak waktu pas kita lagi bangun tembok Yerusalem, kita lagi bangun kembali rumah-rumah kita, tiba-tiba kita diserang oleh bangsa lain. Saat kita lagi tidak siap, tidak ready, kita lagi lemah. Katanya Tuhan akan melindungi, katanya Tuhan akan memulihkan. Tapi sekarang yang kelihatan apa? Katanya Tuhan akan memberkati pernikahan anak-anaknya. Tapi nyatanya pernikahan saya sekarang ada di ujung tanduk. Kata Pak Pendeta, Tuhan senang terhadap orang-orang yang jujur, yang tetap menjalankan kewajibannya dengan baik. Lah saya usahanya udah jujur, gak kayak teman saya yang lain itu yang curang dalam usaha. Gak pakai tipu-tipu. Saya juga tetap bayar pajak saya sebagaimana mestinya, meskipun kalian tahu sendiri saya sekarang kondisinya lagi sulit. Kondisi sekarang lagi sulit, saya tetap bayar. Tapi mana janjinya? Pemasukan juga tetap seret. Keadaannya tetap gini-gini aja. Sedangkan kalau saya lihat teman saya, udah usahanya nggak benar, curang, nggak bayar pajak lagi. Rasanya enakan dia hidupnya dibandingkan dengan saya. Kata orang di masa pandemi, keluarga itu akan menjadi semakin dekat. Karena setiap hari kita kumpul di keluarga, kita kumpul bareng-bareng di rumah. Lah keluarga saya bukannya makin dekat. Karena tiap hari ketemu, tiap hari berantem. Katanya Tuhan akan menolong anak-anaknya yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Saya udah teriak-teriak minta tolong kepada Tuhan, tapi belum, pertolongan itu belum datang. Rasanya pertolongan gak datang-datang, saya begini-begini saja kehidupannya. Saudara, bukankah ini adalah hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Kita menilai Tuhan, kita melihat Tuhan dari apa yang kita bisa lihat. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan dengan demikian saudara, begitu mudahnya iman kita goyah. Saudara-saudara, Tuhan mengenal siapa umatnya.
baik orang Israel maupun kita sekarang ini, kita ini adalah manusia-manusia yang begitu mudah jatuh. Begitu mudahnya gampang tidak percaya. Begitu mudahnya lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Begitu mudahnya tidak percaya hanya karena yang sekarang ini kita lihat. Yang sekarang ini terjadi. Kita adalah manusia-manusia yang gampang meragukan kasih Tuhan. Kita mudah meragukan pemeliharaan Tuhan. Kita mudah untuk meragukan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya karena yang saat ini terjadi bukan suatu hal yang baik. Namun saudara-saudara, di tengah mudahnya, gampangnya kita ini jatuh dalam keraguan, dalam ketidakpercayaan. Sama seperti bangsa Israel pada zaman dulu, di zamannya Maleaki. Bahkan mungkin kita sekarang. Di tengah-tengah mudahnya kita ragu, kita jatuh. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita mungkin mulai meragukan, kita mulai mau meninggalkan Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat kita ragu, di saat bangsa Israel pada zaman itu ragu, Tuhan itu datang, dia berbicara kepada umatnya. Saudara, kalau kita lihat di ayat yang kedua, saudara, kalimat pertama yang Tuhan Allah katakan, saudara, itu bukan kata hardikan, bukan juga suatu luapan amarah. Waduh, bebal kamu, masa gitu-gitu aja sekarang penganiayaannya tidak seberapa ini kamu langsung meragukan. Tidak, saudara. Kalimat pertama yang diucapkan Tuhan untuk menjawab keraguan umatnya ini adalah, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi kamu. Saudara, kata mengasihi dalam bahasa aslinya ya di sini, soalnya merupakan kata kerja yang bisa diterjemahkan sebagai suatu hal yang dilakukan dari dulu, bahkan masih terus dilanjutkan sampai hari ini. Sudah dari dulu saya mengasihi kamu, sampai saat ini pun saya masih mengasihi kamu. Saudara, Tuhan menjawab segala keraguan bangsa Israel, bahkan mungkin kita saat ini yang mulai meragukan Tuhan. Dia mengatakan, aku nih mengasihi kamu. Bukan cuma sekarang, dari dulu, terlepas dari siapa kamu, terlepas dari apa yang ada padamu. Aku mengasihi kamu dari saat kamu itu belum kenal aku. Aku sudah mengasihi kamu dari saat kamu itu belum bisa apa-apa. Kamu semua adalah budak yang tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Aku sudah mengasihi kamu bahkan ketika kamu dulu adalah seteruku. Dan hingga saat ini pun aku ini tetap mengasihi kamu. Saudara, kita bersyukur ketika kita begitu mudahnya, begitu lemahnya, iman kita begitu kerdil, hanya karena situasi yang kita lihat mungkin saat ini bukan seperti yang kita harapkan. Kita menilai Tuhan, mana Tuhan kok gak bertindak? Mana janji-janji Tuhan yang selama ini Tuhan bilang? Mana janji-janji yang kata Pak Pendeta, yang kata orang-orang itu katakan? Saudara, kita bersyukur ketika kita ini mudah jatuh. Tuhan tidak pernah melepaskan genggamannya dari kita. Ketika kita bahkan mau melepaskan ikatan kita daripada Tuhan, Tuhan tidak pernah berniat untuk melepaskan genggamannya Tuhan. Saudara, saya akan menutup khotbah pada hari ini dengan sebuah refleksi dari teman saya. Ketika belum lama ini dia menjadi seorang ayah ya.
So dia menceritakan kepada saya dan juga beberapa teman yang lain, bahwa sebelumnya ketika dia belum mempunyai anak ya, sebelumnya itu dia tidak benar-benar mengerti gimana sih Bapa yang di sorga itu mengasihi dia. Dia dengar khotbah tentang kasihnya Tuhan, dia dengar tentang pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan, dia dengar. Tapi enggak betul-betul merasakan. Sampai akhirnya dia menjadi seorang ayah. Suatu waktu ketika dia sedang mencoba menidurkan anaknya, dia gendong anaknya ini ya, masih bayi ya, dia timang-timang ya. Dan ketika dia lihat anaknya ini dalam pelukan dia, pelukan papahnya, anaknya ini bisa mulai tertidur dengan lelap. Saudara, ketika dia sambil menggendong anaknya ya, dia lihat anaknya ini cuman karena digendong, cuman karena dipeluk, cuman karena ada dalam dekapan dia merasa aman. Akhirnya dia bisa tertidur lelap gitu ya. Hanya dengan berada dalam pelukannya. Dan ketika dia melihat hal itu, saudara, teman saya ini termenung. Dia tersentuh ketika melihat anaknya itu demikian. Ketika dia ngelihat anaknya ini lagi tidur ya, dia berbicara dalam diri dia sendiri ya. Bisa gak ya aku juga diam, tenang dalam pelukan Bapa? Sama seperti anaknya ini bisa tenang, tidur, terlelap, merasa aman, ada dalam pelukan papahnya. Tanpa khawatir apapun, tanpa harus memastikan ini tangan Bapa yang di sorga kokoh gak ya untuk menopang dia. Tanpa harus memastikan lagi keadaan sekitarnya seperti apa. Bisa gak ya seperti anaknya ini, dia tenang. Hanya karena anak ini tahu dia lagi digendong, dia sedang dipeluk oleh papahnya yang mengasihi dia. Saudara, biarlah pertanyaan ini juga menjadi satu buah refleksi bagi kehidupan kita semua. Saudara, mungkin tidak selalu situasi yang kita terima itu adalah situasi yang baik. Mungkin ada situasi-situasi yang buruk, situasi-situasi yang membuat kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, tapi biarlah pada hari ini kita boleh sama-sama mengingat kembali. Biarlah kita menilai Tuhan, bukan karena apa yang terjadi, bukan karena situasi yang kita alami sekarang, bukan hanya karena apa yang kita lihat sekarang. Tapi karena kita mempercayai Dia, karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita semua. Dari dulu, bahkan di saat kita ini masih seterunya, bahkan sampai sekarang dan selama-lamanya. Yang memegang kita dalam situasi apapun adalah Dia, Bapa yang mengasihi kita. Saudara, biarlah perenungan pada hari ini kita boleh sama-sama ingat menjadi satu kabar yang meneduhkan hati kita. Kita ada dalam genggaman Tuhan, kita ada dalam dekapan Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang memegang kita, yang menggenggam kita, bukan karena kebaikan-kebaikan kita. Bukan karena apa yang ada pada kita. Tapi karena memang Dia memilih untuk mengasihi kita. Saudara, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena apa yang ada dalam diri kami. Engkau mengasihi kami seutuhnya, bahkan dari saat kami adalah seteru-seterunya Tuhan. Engkau mengasihi kami bahkan ketika kami belum mengenal Engkau. Dan sampai sekarang pun, dan sampai seterusnya pun, biarlah kami boleh terus mengingat bahwa kami ada dalam dekapan,
kami ada dalam perlindungan Allah yang mengasihi setiap kami. Tuhan, tolong berbelas kasihanlah kepada setiap kami. Ketika kami lemah, ketika kami mudah jatuh dalam keraguan, Tuhan berbicaralah, Tuhan peluklah kami dengan kasih Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Biarlah kami boleh mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa-masa yang lampau. Terima kasih ya Bapa, berbelas kasihanlah kepada kami. Karena kami lemah, karena kami mudah rapuh. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam situasi apapun biarlah kami boleh belajar percaya dalam dekapan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan itu semakin menguatkan kita, dan itulah yang akan menuntun kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Karena sesungguhnya Dialah Tuhan, dan Tuhan itu sendiri yang akan membimbing, menyertai setiap kita anak-anaknya. Mari di akhir ibadah ini kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenang
Mari kita kembali datang kepada Tuhan, menaikkan doa dan permohonan kita. Bapa di surga, sekali lagi kami mau belajar untuk tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Karena ketika kami melihat di sekitar kehidupan kami, dalam keadaan baik ataupun tidak baik, Tuhan senantiasa hadir untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan pertolongan dan bahkan perlindungan. Kami bersyukur karena tangan Tuhan yang kuat itulah yang senantiasa menopang, yang senantiasa siap untuk mengangkat dan bahkan menggendong kami tatkala kami tidak lagi mampu berdiri atau melangkah dalam kehidupan ini. Kami mau belajar tenang karena di dalam Tuhanlah kami mendapatkan pertolongan itu. Kami membawa masa depan kami, baik sebagai pribadi maupun rumah tangga kami masing-masing. Karena kami tahu hari depan kami ada di tangan Tuhan. Di tengah segala kesulitan yang ada, kami percaya Engkau tetap nyata dan hadir, dan Engkau yang akan menuntun kami melewati semua ini, untuk kemudian kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap bisa bukan hanya beriman dan percaya akan pertolongan Tuhan, tapi juga menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami membawa masa depan dari bangsa dan negara kami. Kami percaya di tengah segala kesulitan yang ada, secara khusus kesulitan ekonomi ini, kami mohonkan anugerah dan hikmat yang datang dari Tuhan bagi para pemimpin kami, para pemimpin negeri ini, supaya mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijak untuk bisa kembali menggerakkan roda perekonomian, sehingga di kuartal ketiga, keempat, dan bahkan memasuki tahun yang akan datang, kami boleh melihat pemulihan ekonomi terjadi di negeri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa para orang tua kami, mereka yang ada di dalam usia-usia yang rentan karena pandemi ini. Mereka menjadi sangat terbatas aktivitasnya, khususnya aktivitas sosial mereka. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi mereka. Karena itu kami mohonkan kiranya Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera bagi para orang tua kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga di tengah segala keterbatasan yang ada, dimanapun mereka berada ya Tuhan, mereka boleh tetap dijagai oleh Tuhan sendiri. Sehingga kami boleh melihat para orang tua kami dalam keadaan baik, dan Tuhan menyertai, memberi penghiburan dan damai sejahtera di masa tua mereka, supaya mereka boleh tetap menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di dekat mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami bawa di dalam satu keyakinan bahwa Tuhan, Kau sanggup menjawab jauh melampaui apa yang bahkan kami doakan. Terima kasih, ini doa kami, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohonkan semua ini. Amin. Mari sekarang saudara kita bersama berdiri dan kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penghiburan, damai sejahtera, dan kuasa yang melimpah-limpah oleh Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa,
akan memimpin dan memberkati hidupmu saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur bila pada hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan September. Kiranya Tuhan terus menolong kita dan menuntun kita menjalani hari-hari ke depan. Bapak Ibu Saudara, gereja kita pada saat ini berusaha meningkatkan pelayanan digital. Dan jika saudara-saudara memiliki beban atau rindu untuk bergabung bersama-sama melayani di pelayanan digital, kami dengan senang hati menyambut saudara-saudara untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara yang hendak bergabung, yang rindu untuk melayani bersama, menghubungi nomor WA dari BCS Surabaya. Selanjutnya gereja kami juga memiliki kelompok Grow, di mana saudara-saudara bisa bergabung di dalamnya untuk bertumbuh bersama-sama dengan saudara seiman. Bagi saudara-saudara yang memiliki kerinduan untuk sama-sama bertumbuh, saudara-saudara bisa menghubungi nomor WA kami BCS Surabaya. Dan yang terakhir, bagi saudara-saudara yang memiliki pergumulan atau memiliki pokok doa yang ingin didoakan, kami dengan senang hati rekan-rekan hamba Tuhan, tim pastoral, mau mendoakan saudara. Atau bahkan mungkin saudara-saudara yang memiliki pergumulan yang ingin melakukan konseling dengan konselor, saudara bisa menghubungi akun dari Halo Konselor. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.